enak nih, lebih enteng ya. lebih enteng nih. Berubahnya cukup ekstrim ya Pak. Saya lihat ini tadi apa RPM. RPM-nya agak lumayan turun. Turun kan? Tenaganya sama, RPM-nya turun. Nah, Nah itu yang susah Pak. Teman-teman pecinta otomotif, pagi ini dengan Pak Saiful Mizan dari Palembang nih. dari Palembang, wong kita galo. Wong kita galo. Sesama Sesama Black Palembang. Core tuning. Hari ini kita akan coba Black Core tuning. Ini posisi sebelum dicuning dan dikasih aditif. Jadi kita normal aja ini ya Pak ya. Jadi istilahnya ini mobil dari baru. Betul-betul Pak Saiful Mizan kan hafal dengan mobilnya kan Pak. Ini terus. Nanti kita bandingkan dengan setelah Sebelum dan ini sesudah. Ini sebelumnya Ini ya. sebelumnya. Iya. Coba Pak, 1 sampai nganu nggak usah digas, mampu nggak coba? Jangan digas Pak, nggak usah digas. 1 ya, terus 2, nggak usah digas Pak. Nah, coba kasih 3, jangan digas. Nah, ini kan sudah gemetar kan Pak? Oke, ya udah cukup. Oke, kiri Pak, kiri. Kita lihat dari 1 sampai 3 pun sudah gemetar mesinnya. Nah, nanti kita coba 1 sampai 5, nggak usah digas. Gemetar atau enggak kan gitu Pak. Itu bedanya di situ. Ini kalau tadi kayaknya 3 sudah ini dia. Sudah gemetar kan? Ini kemana nih Pak? Ini kiri. Nah, ini 2 kan agak sengsara toh Pak. Pakai 2 tapi harus ngegas banyak kan. Main kopling. Nah, main setengah kopling. Nanti nggak perlu Pak. Boleh diadu nanti. Kita nih ke utara Mbah Merapi nih. Nah, itu depan tuh Mbah Merapi. Nah, Mbah Merapinya kebetulan Bagus. cuacanya bagus. Kelihatan ya Pak. Kelihatan asli. Iya. Kita akan lakukan tuning di pinggir jalan supaya tidak mengganggu tetangga. Ini Maklum saya belum punya tempat sendiri Pak. penasaran dengan testimoni teman-teman yang sudah tuning sama sebetulnya mau pasang juga ya Pak, cuman stok juga kosong. Iya. Mudah-mudahan nanti stoknya ada di Palembang. Nah, kalau di Palembang ada 1 kayaknya Pak. Di Palembang nanti biar dipasangkan. Apa di Sukojo juga Pak? Iya, di Sukojo. Sukojo. Sana ada di stok 1. Kita lakukan reset ECU dengan kita lepas negatif aki biar memori lamanya hilang Pak, memori lemot-lemotnya hilang. Caranya lepas negatif aki lalu direm, diinjak pedal rem 10 kali. Injak pedal rem 10 kali itu untuk menghilangkan sisa-sisa listrik. Ini sekarang betul-betul 0. Mesinnya masih bagus Pak. Nah, kita setting RPM 2000 RPM dengan cara 3
ganjal pakai kolong supaya tersetting 2 rpm. Matikan dulu, kemudian kita lepas selang booster rem. Nah, bisa selang booster rem, bisa juga throttle body ini. Bisa yang ke throttle body, bisa yang sini Pak. Jadi ada 2. Nah, lalu kita siapkan blackornya, blackor tuningnya. Kemudian mesin dinyalakan. Nah, ini bagusnya kerannya ditutup dulu kanan ya. Jadi tidak langsung tersedot. Kemudian mesin dinyalakan. Mesin dinyalakan, tadi sudah di setting 2000. Nah, yang paling penting ini adalah dibuka dulu pelan-pelan ke kiri sampai naik terus. Nah, ini sudah naik, kemudian kita atur kecepatannya dengan cara ditaruh di luar. Nah, ini adalah kecepatan yang diperbolehkan, disetel pakai kran ini. Jalannya pelan saja. Kalau yang ke sini boleh agak kenceng, yang sini tidak boleh terlalu kencang. Ya, karena sebetulnya ini adalah tindakan yang sangat berbahaya, bisa terjadi water hammer. Tapi kalau dilakukan sesuai prosedur, kecepatan di sini sama di sini ini, yang penting kecepatan di bawahnya sini. Nah, ini maksimal yang diperbolehkan. Itu akan aman. Pak, saya buka, Pak. Ini dimatikan dulu. Nah, coba diputar ke kiri Pak. Diajari dulu lah, putar ke kiri pelan-pelan sampai ke sedot. Nah, setelah kesedot diangkat Pak. Nah, muternya ini, pergerakannya itu yang penting Pak. Cek lagi, kecepatannya sudah. Nah, itu. Coba Pak, praktek Pak. Terus ke kiri, terus lagi sampai naik Pak. Terus. Nah, itu terus jangan diputar lagi. Ya. Tetap aja Pak. Nah, setelah itu diputar ke kiri, disetel ke kiri, terus pelan dikit, lagi Pak. Nah, udah, ini masukkan lagi, jangan, udah, sekarang dikontrol, dikitin lagi, ya, sudah Pak. Yang penting ini, kalau sini kenceng kan nggak apa-apa, ini kan ada apa hubungan, nggak apa-apa. Ya, udah lepas saja. Nah, ini kalau gini aman Pak. Kalau enggak butuh 20 menit sampai 30 menit. Proses masih berlanjut. Dibutuhkan waktu sekitar 20 sampai 30 menit untuk menghabiskan cairan ini. Kayak mengecil tuh. Dibutuhkan 20 sampai 30 menit. Ini langsung keluar dari ujung knalpot sisa-sisanya. Nanti pada saat digas-gas akan
akan ketahuan kotornya, sehingga ini terjadi dua hal. Satu, pembersihan kerak karbon secara tuntas karena langsung terbuang keluar, dan terjadi auto tuning, auto setting untuk klep-klepnya, sehingga klep-klepnya tersetting dengan sempurna tanpa perlu disetting lagi. Sehingga kompresi di setiap silindernya akan kembali lagi seperti mobil baru. Kemudian nanti kita masukkan juga aditifnya supaya mesin lebih safe lagi, lebih licin, dan juga bisa menambah horsepower karena pergesekan antar logam bergerak di dalam mesin sangat berkurang. Ini masih berlangsung sekitar sampai 20 menit lagi, sekitar 20 menit. Jadi memang ini prosesnya tidak bisa cepat-cepat karena memang butuh waktu. Ini adalah kerak tahun 2007 sampai sekarang, berarti sudah 14 tahun, 12 tahun. Kemudian yang kedua terjadi remap ECU karena dilakukan pada saat mesin nyala, sehingga ECU akan bereaksi terhadap cairan yang masuk. Nah, dari cairan yang masuk itu ECU akan mengeluarkan mapping baru supaya mesin aman dan tidak terjadi kerusakan. Itu mapping baru itu akan menjadi tenaga yang jauh berbeda dibanding dengan sebelum kita lakukan tuning. Ini beliau Pak Saiful dari Palembang. Nah, mantap. Deru mesinnya kan hampir nggak ada. Injektornya jadi lebih kenceng karena suara mesinnya hilang. Benar nggak Pak? Ini padahal barusan masuk. RPM turun ya Pak? Sekarang tuh sekitar 600 lah. 600 ya? Tadi sempat 500 tadi. Oh iya? Teman-teman, ini sudah kita lakukan tune up memakai Blackcore tuning, sama kita kasih aditif. Bagaimana reaksinya? Nah, kita tes drive bareng bersama Pak Saiful. Mana kita terus Pak? Ini kita ke kiri aja dulu Pak. Kita nyoba jalan pelan-pelan Pak. Nanti setelah itu, bukan yang sini, yang maju lagi dikit. Nah, yang satu nih. Ya. Ya. Coba berhenti Pak Saiful. Berhenti, maju dikit. Nah, dari gigi 1 nggak usah digas Pak. 1 nggak usah digas. Baru berhenti ya. Nah, sekarang 2. Ini padahal agak naik nih jalannya. Nggak apa-apa, nyala nggak apa-apa. Coba kasih 3 Pak. Nggak usah digas. Nggak usah digas, kita lagi demo ini ya. Tenaganya kan ada loh Pak. Kasih 4 Pak, coba Pak.
Makin kayak copet ketahuan polisi ya Pak. Nah, Oke cukup Pak, ini jalan naik. Artinya kan tadinya sebelumnya gigi 3 sudah gemeter kan. Ini gigi 4 aja kayak copet ketahuan polisi langsung lari loh mobilnya. Coba kita muter sini aja Pak, balik ke sana, kita cari jalan yang agak los. Ini kita muter balik sini. Gigi 2 kan nggak perlu setengah kopling kan Pak. Lebih bertenaga kan. ya. Tadi saya lihat Pak Saiful yang pertama tadi sebelum dicuning kan setengah kopling dulu, digas ngeng gitu. Ini kan nggak perlu digas kan? Itu. Suara mesin lebih halus. Hebat loh, 63 tahun setir sendiri Palembang Jogja. Waduh, Hampir tiap tahun. hampir tiap tahun ya. Ya. Hebat loh Pak, bener. Tapi dinikmati ya Pak. Oh, nikmati Pak, santai. Iyalah, kayak santai. Saya Nggak ada yang ngejar-ngejar kan? saya kan nikah tahun 91 kan. Nah, mulai 92 tuh bolak-balik. Oh ya. Nah, kalau cuti bolak-balik. Tongkrongannya enggak di Jaban, di Sewon. Nah, kalau di Jaban kan kakak yang Oh ya. paling tua. Nah, Hmm. yang di Sewon tuh ada kakak juga. Hmm. Jadi beradik banyak di Sewon. Oh ya. Ada perubahan Pak Saiful? Kayaknya lebih ini kayak lebih ringan dari tadi nih. Lebih ringan ya. Disenggol dikit udah ngamuk ini. Ini kalau saya hitung-hitung kemarin satu mesin 112 ini. Waduh, tol. irit Pak. Ya enggak tahu nih kalau bisa 113. Iya, iya. Insya Allah bisa Pak. Ya, cuman mungkin gas enggak terlalu keras-keras kan. Iya. Mungkin dengan RPM yang enggak terlalu Lebih rendah. tinggi. Iya. Karena kan tenaganya di RPM bawah kan dia top Pak. Ya kan? Ini lumayan ini. Iya. 2000 ini bisa di Coba gigi 5 Pak. Kasih gigi 5. Nggak usah kenceng-kenceng Pak. Gigi 5 nggak usah kenceng-kenceng nggak apa-apa. Torsinya terus Pak. Oh, ini Seperti diesel, 2000, kan? 2000 di 60 lebih nih. Iya, 70. Hampir 70. 70. Gigi 5 ya. Lebih irit Pak. Artinya dengan RPM lebih rendah. Tapi torsi Ya, tetap. selama ini kita kan RPM-nya tinggi, Tenaganya pas-pasan. pas-pasan. Kalau ini Kecepatannya. RPM rendah aja kan tenaganya udah dapat kan. Karena ini kompresinya kembali Pak, seperti mobil baru. Seperti waktu Pak Saiful beli tahun 2007 dulu. Lebih-lebihin malah. Nih gigi 5 nggak usah dipindah Pak. Nanjak loh ini, ya kan? Terus kan Pak, Ya. seperti mobil diesel kan. Karena ini kembali Pak, torsinya tuh balik. Tadi yang saya cerita itu, jadi kompresinya balik lagi, setelan klep-klepnya pas, tenaganya pulih Pak. Sama ini sudah kemasukan aditif, ini mesinnya jadi super licin. Kalau gas dilepas, dia kan lebih licin Pak. Biasanya kan ada engine brake, ini engine brake-nya kan agak berkurang kan, losor gitu. Oh, si Yusuf tuh nanti kalau saya mau ngambil aditif dengan itu Bisa. ada juga ada, dia. Ya? ada, Oh. ada. Adiknya ini Mas Adiknya tadi. Aldo, ya. Nah ini kita nanti depan ada putaran kali. Kita ambil kanan. Oh, kanan aja. Iya, kanan.
Oh, yang simpang ini, simpang kali. Enak kan Pak? Kayak yang mantap ini. Coba becek Pak. Waduh. Berubah ya Pak? Ini Nova loh Pak, bukan Pajero loh ini. Innova rasa Pajero. Waduh, suka kenceng juga loh Mas Saiful. Sekali-sekali aja, Pak. Iya. Menyenangkan ya Pak? Nah, mantap. Mobilnya lebih menyenangkan kan? Lebih ringan ini. Nah, padahal ini cuma tuning Pak, belum pasang reaktornya ini. Pasang reaktornya bisa setengah terbang Pak. Oh, kalau pasang reaktor takutnya kayak di Rusia, Chernobyl. Ledakannya maha dahsyat. Iya. Gini kan lebih seneng tuh Pak, naik mobilnya kan. Bawanya ada ini. Nggak ada beban mental. Nggak dipaksa-paksa, nggak. Iya, nggak ada paksa-paksaan Pak. Tetap aja, istilahnya disenggol sedikit pun kan sudah bereaksi kan. Ini naik nggak masalah Pak. Torsinya terus, karena tadi memang kembali tenaganya. Tenaga kuda sama torsinya balik. Biasanya saya ngoper nih, Pasti ngoper kan? 3 biasanya. Kalau Nah, ya. agak itu. Akan nanjak toh. Nah ini kan masih ada tenaga. RPM-nya kejaga kan di bawah 2000 toh. Pasti irit Pak. Kalau model nyetirnya Pak Saiful gini pasti irit. Oh, saya orang yang ndak ini, Pak, ndak muda apa? Kenceng-kencengan ya. Bukan, pertama itu. Yang kedua, saya ndak mudah tergoda dengan pancingan-pancingan saling menyalip. Nah, monggo, Pak. Iya. Iyalah 62 tahun. Ya, Wah, tapi termasuk fisiknya hebat loh Pak. tingkat emosi harus dijaga. Betul. Jadinya kan lebih senang ya Pak Saiful. Mudah-mudahan ada kenang-kenangan ini kan. Menikmati mobilnya kan lebih menyenangkan. Kenangan kan ribon juga, Pak. Sering Pak. Sering, Pak. Sering Pak. Mobil apapun Pak. Karena saya ribon itu. Oh iya. Ya, Diesel atau bensin? bensin. Oh, agak boros tuh bensin tuh. Tapi nanti jadi mana Pak? Ini kita boleh kiri. Boleh kiri. Nah, iya. Pelan-pelan. Karyanya sudah enak nih. Lebih enteng ya. Benteng nih. Berubahnya cukup ekstrim ya Pak. Saya lihat ini tadi apa RPM. RPM-nya agak lumayan turun. Turun kan? Tenaganya sama, RPM-nya turun. Nah, Nah, itu yang susah Pak. Nah, kita mau ke kiri kali iya, iya. Karena sudah kembali sehat lagi Pak mesinnya Pak. Suara mesinnya kan halus kan. Yang agak aneh itu gini Pak, remnya juga lebih empuk, koplingnya juga lebih empuk kan. ya. Ini saya sugesti. Biasanya loh Pak, karena kan mesinnya kembali sempurna. Ini masih terus. Tapi mantap ya Pak, recommended. Recommended untuk teman-teman yang lain. Nah itu Pak, terima kasih nih Pak Saiful.